Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 389. Kenshin yang datang tiba-tiba bersama ayah dan mamanya serta para kerabatnya telah membuat Kaori panik sekali. Apalagi saat mamanya itu bilang Kenshin kesini akan melamarnya. Sontak saja Kaori pun terkaget. Terkejutnya luar biasa. Lalu dengan cepat-cepat, ia berganti pakaian, hingga meminta pada mamanya untuk dibantu merias diri. Mamanya itu pun menyanggupi menolong putrinya, yang lagi kebingungan, lagi salah tingkah pula. Bahkan senyumnya Kaori belum hilang-hilang juga. Mamanya pun melihatnya, putrinya nampak bahagia akan dilamar kekasihnya. Sementara itu, suasana di luar rumah sendiri terlihat banyak orang yang penting yang turut datang ke sini. Di antaranya Pak Michael, Pak David, Pak Chandra, serta atasan yang lain turut pula menghadiri acara lamaran di rumah ini. Melihat hal itu, Pak Henry senang sekali. Hatinya pun bahagia. Beliau pun tak menyangka kalau putrinya Kaori akan mendapat pasangan dari anaknya bos besar, yang tak lain tuan muda. Kemudian tiba-tiba, Pak Henry jadi teringat saat pertama bertemu Kenshin yang kerja cleaning service. Pak Henry pun tersenyum mengingat akan kejadian banyak pimpinan perusahaan yang terkejut melihat Kenshin cleaning service dipanggil tuan muda. Dan kini, setelah melewati beberapa waktu, Kaori putrinya malah menjadi jodohnya. Pak Henry pun mendapat banyak ucapan selamat dari rekan-rekan kerjanya. Lalu kemudian terlihat bos besar dan istrinya serta Kenshin dan adiknya kini sudah masuk ke dalam ruang tamu. Mereka disambut dengan hangatnya oleh para kerabatnya Kaori. Ramah tamah pun dimulai. Sang tuan rumah pun bicara, memberitahukan tentang Kaori yang saat ini masih di dalam sedang berhias bersama mamanya. Kenshin pun mengerti. Mereka pun menunggunya. Dan setelah itu, tantenya Kaori pun masuk ke dalam kamar. Beliau lalu bicara, menyapa Kaori dengan riangnya. Tantenya itu berkata, "Aduh, keponakan tante ini memang cantik sekali. Cocok banget kalau bersanding dengan calon prianya yang ada di ruang tamu itu. Tampan juga orangnya." Tante pun jadi senang. Sudah nggak sabar melihat akan keponakan tante ini cepat-cepat menikah, lalu punya anak. Tantenya pun tertawa. Kaori yang mendengar itu jadi tersenyum-senyum, merona-rona mukanya. Kaori pun menjawab, "Bisa aja tante bicaranya, nikahnya aja belum, buru-buru punya anak." Dan Kaori pun tertawa juga. Tak berselang kemudian, ia pun selesai berganti pakaian. Selesai pula berhias dirinya. Kaori nampak cantik sekali. Setelah sampai di ruang tamu, Kenshin pun langsung terpesona melihat kecantikan Kaori yang berdandan seperti ini. Begitu pula dengan para kerabatnya. Demikian halnya dengan mamanya Kenshin sendiri. Beliau pun sampai bicara, "Lihat itu Nita, kakak ipar kamu. Cantik sekali ya." Nita pun menjawabnya dengan mengiyakan. Nita itu berkata, "Iya ma, Kak Kaori emang cantik." Dan semua pun merasa begitu. Hingga akhirnya, pertemuan pun digelar. Pembicaraan akan dimulai. Kenshin melihat Kaori. Begitu pula sebaliknya. Dan setelah beberapa saat, antar orang tua yang saling bicara, saling bertanya, keputusan pun dibuat tentang waktu menikahnya. Nikahnya Kenshin dan Kaori akan dilangsungkan berada di bulan kedua. Tanggalnya tanggal 22 di tahun 2022. Semuanya pun senang karena angkanya begitu cantik, sama seperti kedua pasangan ini yang nampak serasi. Terlebih lagi, keduanya mempunyai nama depan yang sama. Kaori dan Kenshin jadi senang. Meski hal itu agak mundur dari rencana, seperti yang dibilang Kenshin kemarin. Namun keduanya bisa menerima, dan Kaori di saat ini sudah resmi sekali bertunangan dengan Kenshin. Kemudian di waktu itu juga, di depan orang banyak, Kenshin memberikan kalung perhiasan yang dibelinya dari London. Diberikan ke Kaori. Kenshin mengenakannya, memasangkan sendiri ke Kaori. Semua pun melihat itu. Kaori pun tentu saja menjadi bahagia sekali. Ceria wajahnya, perasaannya begitu meninggi. Senangnya tak bisa dijelaskan dengan ungkapan kata-kata. Hingga kalung itu sudah dikenakan, Kaori semakin cantik jadinya. Kenshin pun melihatnya dengan wajah tersenyum.
Kaori pun juga sama, tersenyum pula ke Kenshin. Dan kebahagiaan itu dirasakan oleh semua orang yang turut hadir di situ. Mama dan ayahnya Kaori sampai tersentuh jadinya. Mamanya pun sampai sedikit menangis melihat putrinya nampak senang sekali. Dan hari ini adalah hari yang spesial sekali. Sebelum datangnya yang istimewa, yang nanti digelar di bulan kedua. Iwan pun juga sama, melihatnya dengan bahagia. Iwan pun tak menyangka akan bisa seperti ini, berada di sekitar orang-orang penting, orang-orang yang kaya, bahkan pemilik jabatan. Iwan yang kerjanya biasa ini, yang kerja cleaning service. Semenjak lulus sekolah pula, Iwan pun merasa beruntung sekali bisa mengenal Kenshin, teman kosnya itu, yang ternyata tak disangka anaknya orang kaya. Dan karena Kenshin pula, orang-orang kaya di sini, di dalam pekerjaan mereka, tak lagi memandang rendah pekerjaan cleaning service. Bahkan kini pun banyak tersenyum pada cleaning service yang dijumpai, yang lagi sedang bekerja. Kenshin pun membawa banyak perubahan, khususnya pada orang yang mengenalnya. Kemudian bos besar tiba-tiba bertanya pada Iwan, yang berada di tempat yang sama. Oh ya kalau gitu, Wan kamu kapan lamarannya? Kenshin kan sudah hari ini. Apa kamu sudah punya calon belum? Kalau sudah punya, cepat-cepat saja diminta. Lalu segera menikah. Nanti saya akan jadi saksinya. Waduh bukan main sekali. Bos besar malah menawari, akan hadir sendiri kalau Iwan akan menikah. Iwan pun gemetaran jadinya. Lalu ia menjawabnya, iya pak, terima kasih kebaikannya. Kalau sudah ada jodohnya, saya akan mengabari. Iwan pun tersenyum. Demikian dengan bos besar. Dan di waktu ini, si Rena sendiri, pemilik restoran roti, serta Ririn pula, dan juga Rena Larazati, belum mengetahui perihal tentang Kenshin yang lamaran dengan Kaori. Tak berselang kemudian, acara di sini pun selesai. Bos besar dan istrinya, serta para kerabatnya, meninggalkan rumahnya Kaori. Hanya Kenshin dan Iwan yang tetap tinggal di sini. Setelah semuanya pulang, Kenshin bicara dengan Kaori. Kaori itu berkata, "Aa sayang, maafin aku ini ya. Kemarin malam aku marah ke kamu. Aku nggak tahu kalau hari ini ternyata kamu melamarku." Kenshin menjawabnya, "Iya Kaori itu nggak mengapa. Aku pun nggak marah sama kamu." Kenshin tersenyum melihat Kaori. Wajahnya juga senang sekali. Iwan pun melihat lagi Kenshin dan Kaori, yang nampak bahagia saat ini. Lalu tiba-tiba, di tengah hal yang demikian, Iwan mendapat telepon. Suara deringnya terdengar, sampai Kenshin dan Kaori melihatnya. Iwan lalu mengangkatnya, dan yang telepon itu bicara. "Wan iki aku bibimu. Koe cepet moleh yo dino iki. Simbo mulorole. Amergo kene gusuran. Dibujuki tuan tanah. Kabe sak deso kene tipu. Koe cepet moleh yole. Simbomu iki pesan." Yang artinya, "Wan ini aku bibimu. Kamu cepat pulang hari ini. Ibumu sakit nak, gara-gara terkena gusuran. Dibohongin tuan tanah. Satu desa kena tipu semua. Kamu cepat pulang ya nak. Ini ibumu pesan." Dan Iwan pun menjawabnya, dengan mengiyakan. Kemudian Iwan bicara ke Kenshin. "Bro sorry bro, aku harus pulang ke desa. Ibuku sakit bro. Jadi sekarang juga, aku harus ke stasiun kereta." Kenshin mendengar hal itu, sempat terkejut jadinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.